Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini berisi sebuah tanggapan untuk salah seorang yang menuliskan sebuah komentar. Dia mengatakan bahwa orang yang menjadi mualaf itu sebenarnya sedang menjalankan perintah Yesus, yakni untuk menyembah Tuhan Allah saja, atau hanya kepada Tuhan Allah sajalah manusia seharusnya berbakti. Saya merasa perlu untuk sedikit menanggapi hal ini. Benarkah dengan menjadi mualaf, maka seseorang itu menjalankan perintah Yesus? Tentu saja tidak demikian. Berikut ini beberapa argumen saya. Yang pertama, bagaimana mungkin ketaatan kepada seseorang itu berjalan serentak dengan penyangkalan terhadap orang tersebut? Bagaimana mungkin orang dikatakan taat kepada Yesus dengan tujuan untuk menyangkal Yesus? Menjadi mualaf itu berarti bentuk penyangkalan terhadap iman akan Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menjadi mualaf adalah bentuk ketaatan kepada Yesus? Yang kedua, seringkali orang-orang non-Kristen itu menganggap diri sok tahu dengan Alkitab. Orang-orang non-Kristen seringkali menganggap diri sok tahu dengan kitab suci orang Kristen atau kitab suci Katolik. Orang asal kutip ayat-ayat Alkitab untuk menyerang balik orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Komentar yang sedang saya bahas ini adalah salah satu contohnya. Dia mengatakan menjadi mualaf itu adalah bentuk menjalankan perintah Yesus. Lalu ia mengutip teks Injil. Lucunya, teks Injil yang diambil itu adalah bagian dari dialog Yesus saat mengusir iblis. Mohon maaf, saya harus memberitahu bahwa di dalam Alkitab, bahkan di dalam perikop di mana teks tersebut dia ambil, itu tercatat bahwa figur yang mengutip teks Alkitab untuk menjerat Yesus atau untuk melumpuhkan Yesus itu adalah iblis atau setan. Saya tidak mau mengatakan atau mau menyebut bahwa orang yang suka kutip-kutip teks Injil secara sembarangan untuk pembenaran itu adalah iblis atau setan, tetapi secara jelas bahwa iblislah yang mengutip teks untuk menjebak atau untuk mencobai Yesus. Ini jelas pekerjaan dari setan. Yang ketiga, mari kita lihat secara keseluruhan kutipan teks yang dicomot orang tersebut. Teks tersebut adalah bagian dari teks Injil tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Lihat jawaban-jawaban Yesus terhadap iblis yang mencobai dirinya. Kita simak jawaban kedua dan jawaban ketiga dari Yesus. Saat iblis mencobai Yesus untuk kedua kalinya, yakni menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, lihat bagaimana jawaban Yesus. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini sangat jelas menyiratkan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan dan Allah itu yang sedang dicobai oleh iblis, sehingga dia mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Selanjutnya, saat Yesus dicobai agar mau menyembah iblis itu, mari kita lihat bagaimana jawaban Yesus. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Arah jawaban Yesus sangat jelas. Iblislah yang harus menyembahnya. Karena Dia itulah Tuhan dan Allah. Dan hanya kepada Dia sajalah segala bakti itu diarahkan. Tetapi dikatakan selanjutnya, iblis meninggalkan Yesus. Artinya iblis tidak mau menyembah Yesus. Iblis tahu siapa Yesus, tapi dia menolak untuk menyembahnya. Menolak untuk menyembah Yesus itu sama dengan memposisikan diri sebagai iblis yang meninggalkan Yesus. Menolak untuk menyembah Yesus itu sama dengan penolakan untuk menyembah Tuhan atau untuk menyembah Allah yang benar. Jadi saudara-saudari, bagaimana mungkin dikatakan bahwa menjadi mualaf
itu adalah bagian dari menjalankan perintah Yesus. Sedangkan Yesus sendiri mengarahkan agar hanya kepada Dia sajalah kita menyembah. Sayang sekali teks Injil dicomot-comot untuk pembenaran. Mari kita lebih berhati-hati terhadap pekerjaan iblis yang bisa mengambil dan bisa mengutip teks Alkitab untuk pembenaran. Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk mengarahkan manusia pada iman yang benar. Dan proses beriman yang benar itu terjadi di dalam dan melalui Yesus. Selama ini orang hanya tahu ada Tuhan, tetapi seperti apa dan bagaimana Tuhan itu, manusia buta. Manusia tak punya pengalaman bersama dengan Allah. Dengan iman akan Yesus, kebutaan akan Tuhan itu dimelekkan. Orang yang beriman pada Yesus memiliki pemahaman, pengenalan yang benar akan Allah. Mengapa demikian? Karena pengenalan akan Allah di dalam kekristenan itu didasarkan pada pengalaman akan Allah. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.